Dulu, Washington datang dengan senyum, membawa bantuan militer, uang, dan janji dukungan tanpa batas. Zelensky percaya Ukraina punya sahabat setia di Amerika. Tapi sekarang, semuanya mulai berubah. Dukungan yang dulu disebut bantuan berubah menjadi tagihan. Bantuan senjata tiba-tiba punya harga yang harus dibayar. Dan lebih parahnya lagi, Ukraina sekarang terjebak dalam skenario yang tidak jauh berbeda dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu dibantu Amerika, hanya untuk kemudian ditinggalkan dalam kehancuran. Apakah Ukraina sedang menuju nasib yang sama seperti Irak, Afghanistan, atau Vietnam? Apakah semua dukungan ini hanyalah langkah awal sebelum Ukraina benar-benar dikuasai dan kemudian dibuang? Dan yang paling penting, apakah Zelensky akhirnya sadar bahwa negaranya sedang dihabisi secara perlahan-lahan? Kita bongkar semuanya dalam video ini. Presiden Amerika Serikat ini menekan Zelensky habis-habisan. Washington ingin Kiev menandatangani kesepakatan mineral tanah jarang senilai $0,5 triliun. Ya, $0,5 triliun. Tapi apa jawaban Zelensky? Tidak, dia terang-terangan menolak tawaran Gedung Putih dan menyebut angka itu tidak masuk akal. Bahkan, dia menyatakan bahwa bantuan militer Amerika aslinya cuma $100 miliar selama era Joe Biden. Dan itu pun katanya diberikan sebagai hibah, bukan utang yang harus dibayar balik. Dan ternyata tekanan dari Trump tidak berhenti di situ. Zelensky juga membongkar syarat keuangan yang mencekik dari Washington. Zelensky menyatakan bahwa mulai sekarang, untuk setiap $1 bantuan militer di masa depan, Kiev dipaksa bayar balik sebesar $2. Bunga 100%. Ini bukan bantuan, tapi jebakan utang. Dan lebih gilanya lagi, syarat seperti ini tidak berlaku buat Israel, Uni Emirat Arab, Qatar, atau Arab Saudi. Amerika justru memperlakukan Ukraina bukan sebagai sekutu, tapi sebagai sapi perah. Zelensky boleh saja ditekan habis-habisan, tapi dia tetap berusaha menjaga muka di hadapan Washington. Ya, bagaimanapun juga, tanpa Amerika, Ukraina tidak akan bertahan lama. Karena itulah Zelensky tetap menyebut Amerika sebagai mitra strategis, seolah menutup mata terhadap kenyataan bahwa Gedung Putih justru sedang menjerat negaranya. Bahkan, dia mengabaikan hinaan Trump, yang terang-terangan menyebutnya diktator, hanya karena tidak menggelar pemilu di tengah perang. Tapi bukannya tersulut emosi, Zelensky justru menanggapinya dengan santai. Kenapa saya harus tersinggung? Diktator yang sebenarnya justru akan marah kalau disebut diktator, katanya, penuh percaya diri. Bahkan dengan nada jumawa dia kembali mengingatkan dunia bahwa dirinya menang telak dalam Pilpres tahun 2019 dengan 73% suara. Seolah ingin menegaskan, saya bukan diktator, saya adalah pemimpin sah Ukraina. Dan yang lebih mengejutkan atau mungkin lebih tepatnya, lebih tragis, Zelensky bahkan siap mundur dari jabatannya sebagai presiden, tapi dengan satu syarat, jika itu bisa membawa perdamaian bagi Ukraina atau membuka jalan masuk ke NATO. Saya tidak berencana untuk tetap berkuasa selama beberapa dekade, namun kami juga tidak akan membiarkan Putin tetap berkuasa di wilayah Ukraina, katanya, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya masih punya kendali atas situasi. Tapi di balik semua drama ini, ada fakta mengejutkan yang baru terungkap. Steve Witkoff, salah satu utusan khusus Trump, blak-blakan mengungkap motivasi tersembunyi Washington dalam mendorong kesepakatan damai Ukraina. Dalam wawancara dengan CBS News, dia mengisyaratkan bahwa tujuan sebenarnya bukan hanya perdamaian, tapi juga kepentingan bisnis Amerika di Rusia. Jelas ada harapan bahwa jika kita mencapai kesepakatan damai, perusahaan-perusahaan Amerika akan dapat kembali dan berbisnis di sana. Dan saya pikir semua orang akan percaya bahwa itu akan menjadi hal yang positif dan baik untuk terjadi, kata Witkoff dalam program Face the Nation. Jadi begini, setelah segala tekanan, setelah segala tuntutan, Trump berarti datang membawa tawaran yang tak bisa ditolak untuk Ukraina. Tapi tunggu dulu, apakah semua tawaran ini benar-benar solusi bagi Kiev, atau justru cara halus Washington untuk memastikan Ukraina tetap berada dalam genggamannya? Kita sudah dengar bagaimana Trump menekan Zelensky soal kesepakatan mineral tanah jarang senilai $5 miliar. Kita juga tahu bahwa di era Biden, bantuan Amerika diberikan sebagai hibah, tapi sekarang berubah jadi utang berbunga gila-gilaan, 100%. Jadi pertanyaannya, perdamaian yang ditawarkan ini untuk siapa? Untuk Ukraina atau untuk kepentingan ekonomi Amerika sendiri?
Sekarang bayangkan jadi Zelensky. Kalian adalah seorang presiden yang negaranya sedang perang, sedang kacau balau, ekonomi hancur, dukungan barat makin menipis. Lalu datanglah Trump dengan tawaran yang di atas kertas tampak menggiurkan. Bantuan masih bisa datang, tapi dengan syarat besar. Berhenti meminta-minta, bayar utang dengan bunga tinggi, dan mulai mempertimbangkan kompromi dengan Rusia. Coba kalian jawab, apakah ini benar-benar tawaran yang tak bisa ditolak, atau justru jerat yang tak bisa dilepaskan? Jika Zelensky menerima, Kiev akan terikat lebih dalam pada kebijakan luar negeri Amerika. Jika menolak, Ukraina bisa kehilangan segalanya, senjata, uang, dan bahkan dukungan politik dari Washington. Dan inilah bagian yang lebih gila lagi. Kesepakatan terbaru ini bisa dibilang perampokan terselubung terhadap Ukraina. Seorang pejabat Ukraina mengungkap bahwa dalam versi terbaru dari perjanjian ini, Ukraina dipaksa untuk menyerahkan 50% dari semua keuntungan masa depan mereka. Dari sumber daya alam hingga infrastruktur strategis seperti pelabuhan, ke sebuah dana investasi yang dikendalikan langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini bukan angka kecil. Transfer dana ini akan terus berlangsung sampai jumlahnya mencapai 500 miliar dolar. Angka yang lucunya sesuai dengan klaim Trump yang sangat dilebih-lebihkan tentang berapa banyak Amerika telah menghabiskan untuk Ukraina sejak perang dimulai. Dengan kata lain, Trump tidak hanya ingin Ukraina membayar kembali semua bantuan yang sudah diberikan, tapi memastikan bahwa negaranya tetap diuntungkan secara ekonomi dari perang ini untuk dekade-dekade mendatang. Jika Zelensky tunduk, Ukraina akan kehilangan kedaulatan ekonominya. Dan yang lebih parah, ini berarti rakyat Ukraina akan bekerja untuk membayar utang kepada Washington selama puluhan tahun ke depan. Dan sekarang Trump akhirnya mengungkap tujuan sebenarnya dari semua ini. Bukan sekadar perdamaian, bukan sekadar kepentingan strategis, tapi bisnis. Dalam konferensi CPAC, dia belak-belakan berkata, "Saya ingin mereka memberi kita sesuatu untuk semua uang yang kita keluarkan." Tidak ada basa-basi, tidak ada retorika diplomatis. Trump dengan jelas menyebut apa yang dia inginkan. Tanah jarang, minyak, apapun yang bisa diambil dari Ukraina. Dan lebih jauh lagi, Trump mengklaim bahwa negara-negara Eropa telah memberikan bantuan mereka sebagai pinjaman, sementara Amerika belum mendapatkan apa-apa. Jadi, menurut logika Trump, Washington berhak mendapatkan kompensasi dari Ukraina. Di acara di Maryland, dia kembali menegaskan hal ini. "Kami akan mendapatkan kembali uang kami karena ini tidak adil." Dan inilah inti dari semuanya, logam tanah jarang. Bagi yang belum tahu, logam tanah jarang bukan tanah dan juga bukan jarang. Ini adalah kumpulan 17 unsur kimia yang sangat penting dalam teknologi modern. Tanpa logam tanah jarang, tidak akan ada ponsel canggih, tidak ada kendaraan listrik, tidak ada chip semikonduktor, dan tidak ada senjata militer canggih seperti jet tempur atau rudal presisi tinggi. Permintaan global terhadap logam ini melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa? Karena dunia sedang bergerak ke arah teknologi hijau, dari mobil listrik hingga energi terbarukan. Tapi masalahnya, pasokan logam tanah jarang sangat terkonsentrasi di beberapa negara saja, dan Cina menguasai lebih dari 70% produksi dunia. Jadi kenapa Trump sangat ngotot ingin mendapatkan logam ini dari Ukraina? Jawabannya simple, Washington tidak mau bergantung pada Cina. Jika Beijing suatu hari nanti memutuskan untuk membatasi ekspor logam tanah jarang, Amerika dan sekutunya bisa lumpuh. Dan disinilah Ukraina masuk dalam permainan besar ini. Negara ini memiliki cadangan logam tanah jarang yang belum sepenuhnya dieksploitasi. Inilah yang membuat tawaran Trump menjadi lebih dari sekedar kesepakatan damai. Ini adalah langkah untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan teknologi Amerika selama puluhan tahun ke depan. Namun, jika kita lihat lebih dalam, semua ini sebenarnya adalah pola yang sudah sering terjadi dalam sejarah. Bagaimana Amerika masuk ke sebuah negara, menawarkan bantuan, lalu perlahan-perlahan mengubahnya menjadi ketergantungan, hingga negara itu tak lagi memiliki pilihan selain tunduk pada Washington. Apakah ini terdengar familiar? Coba kita lihat ke belakang. Kasus Irak dan Afghanistan adalah contoh nyata bagaimana bantuan Amerika berubah menjadi kendali total atas sebuah negara. Di Irak, bantuan militer Amerika mengarah pada pendudukan, jatuhnya pemerintahan Saddam Hussein, dan akhirnya penguasaan terhadap industri minyak Irak. Di Afghanistan, lebih dari 20 tahun Washington membantu Kabul,
Tetapi pada akhirnya yang terjadi justru ketergantungan total terhadap Amerika. Begitu pasukan Amerika ditarik, pemerintah Afghanistan runtuh hanya dalam hitungan minggu. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Ukraina sedang menuju nasib yang sama? Mari kita lihat tanda-tandanya. Pertama, Ukraina didorong berperang sampai titik darah penghabisan. Ketika Zelensky masih percaya bahwa Amerika benar-benar mendukung Ukraina, dia menerima bantuan senjata dan dana tanpa berpikir panjang. Namun, begitu perang mulai menunjukkan tanda-tanda jalan buntu, dukungan dari Washington mulai berubah, tekanan untuk membayar kembali bantuan mulai muncul, dan sekarang kesepakatan mineral yang memberatkan itu mulai dibahas. Kedua, tawaran damai yang sebenarnya perangkap. Jika Ukraina menyetujui syarat Trump, maka mereka tidak hanya menyerahkan sumber daya mereka, tetapi juga menyerahkan masa depan ekonomi mereka ke tangan Washington. Pada titik itu, Ukraina tidak lagi menjadi negara merdeka, tetapi negara yang hidup dalam bayang-bayang Amerika. Ketiga, Ukraina akan ditinggalkan setelah tidak berguna lagi. Ini adalah pola yang sama dengan negara-negara lain yang pernah menjadi sekutu Amerika. Begitu mereka tidak lagi memiliki nilai strategis, Washington akan meninggalkan mereka begitu saja. Afghanistan, Irak, Vietnam, semuanya ditinggalkan begitu saja setelah Amerika mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi, apa yang akan terjadi pada Ukraina setelah ini? Jika sejarah bisa menjadi pelajaran, maka skenario terburuknya adalah Ukraina akan dibiarkan hancur, bukan oleh Rusia, tetapi oleh sekutu yang selama ini mereka percayai. Dan itulah bagaimana Amerika menghancurkan Ukraina pelan-pelan.